Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengangkat tentang hukum meninggalkan sholat. Kita semua ketahui bahwa sholat ini adalah imaduddin, adalah tiang agama. Wa ruknun asasi min arkanil Islam, itu merupakan rukun utama dari rukun Islam itu sendiri. Yang mana Islam kita ketahui bahwa di antara rukun Islam itu ada syahadat. Lalu setelah syahadat adalah sholat. Sholat ini merupakan satu rukun utama dari rukun Islam itu yang ada. Kita sebutkan bahwa dalam sejarah wajibnya sholat yang mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj, disitulah Rasulullah SAW menerima perintah salat itu, yaitu salat 5 waktu. Perintah salat itu salat 5 waktu, yang mana disebutkan bahwa satu-satunya perintah di antara rukun Islam itu yang langsung diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perintah salat yang langsung diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat 5 waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Lafaz ini adalah menunjukkan perintah. Perintah artinya sesuatu yang wajib dilaksanakan, sesuatu yang wajib ditunaikan. Jika kita tidak melaksanakannya, maka itu artinya berdosa. Maka dalam kitab Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dalam kitabnya Al-Fatawa wa ma yahimuhumul amr, pada halaman 136 beliau mengatakan bahwa salat tidak pernah diangkat kewajibannya, tidak pernah uzur terhadap seseorang selama orang itu taklifi. Olehnya itu, ulama fikih menetapkan bahwa dalam bentuk melaksanakan sholat, aqimus salata, maka diwajibkan seseorang berdiri. Tapi jika ia tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Jika ia tidak sanggup duduk, boleh tidur atau baring. Jika ia tidak sanggup baring, boleh dengan isyarat. Dan paling terakhir, dengan hatinya. Maka timbul pertanyaan, apa hukum meninggalkan sholat itu? Menurut Profesor Dr. Muhammad Bakri Ismail dalam kitab Al-Fiqhul Wadih, beliau menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena ia mengingkari wajibnya sholat itu, maka ia dihukumi seperti orang kafir. Sehingga beliau mengatakan, la tajri alaihil ahkam syar'iyyah. Maka ia tidak dihukumi secara Islam, maka apa-apa yang berlaku tentang Islam padanya itu tidak dilaksanakan atasnya. Maka tidak boleh mewarisi dan tidak boleh diwarisi. Tidak boleh menikah dengan orang Islam dan tidak boleh diurus ketika ia meninggal dunia, tidak boleh diurus secara Islami. Fardu kifayahnya tidak seperti orang Islam, apakah itu dimandikan, dikafani, disolati, ataupun dimakamkan. Intinya, la tajri alaihil ahkam syar'iyyah. Orang ini adalah tidak dihukumi, orang ini adalah tidak diurus secara hukum syar'iyyah, tetapi karena ia termasuk orang kafir, karena ia mengingkari wajibnya salat itu. Maka saya ulangi, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya sholat itu,
maka ia dihukumi orang kafir, maka tidak diberlakukan hukum-hukum syariat atau hukum-hukum Islam terhadapnya. Lalu pandangan yang kedua, man tarakaha kaslan, barang siapa yang meninggalkan Islam karena ia malas. Tadi yang pertama, ia meninggalkan sholat karena mengingkari wajibnya atau mengingkari fardunya daripada sholat itu, maka ia dihukumi orang kafir. Tetapi jika ia tidak sholat karena malas, ulama beda pendapat. Imam Abi Hanifah dan kawan-kawannya yang mengatakan ia dihukumi orang kafir. Imam Syafi'i dan jumhur fuqaha yang mengatakan ini adalah orang fasik. Ini adalah orang fasik. Apa dalil yang ia jadikan landasan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa-apa yang ada pada diri manusia kecuali karena kemusyrikan. Kecuali karena kemusyrikan. Jadi sekali lagi, bahwa orang yang meninggalkan sholat hanya dua hal. Yang pertama, meninggalkan sholat karena ia mengingkari wajibnya sholat itu, maka ia dihukumi orang kafir. Artinya, tidak diberlakukan hukum-hukum syariat terhadapnya. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena ia malas, ulama beda pendapat. Menurut Imam Abi Hanifah mengatakan dia adalah orang kafir. Jumhur fuqaha termasuk Imam Syafi'i mengatakan ia adalah orang fasik. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu melaksanakan salat itu, bukan orang-orang yang malas meninggalkan, bukan orang-orang yang malas sehingga kita tidak melaksanakan salat itu. Wa atrukukum fi ri'ayatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.